hadiah terbesar insya Allah kalau nanti bisa kumpul lagi, itu hadiah terbesar dari Allah mungkin ya. Soalnya saya selalu titip, kamu jauh dari mama, dari keluarga. Sekarang kamu dekat sama Allah. Udah sempet tidak koordinasi setiap proses kita mau cabut semua. Udah kita fokus ke Fadel lagi, fokus ke keluarga masing-masing gitu. Nasib tak menyenangkan harus diterima Fadel Bajideh yang akan menjalani lebaran di dalam tahanan. Usai masa penahanannya diperpanjang untuk 30 hari ke depan. Menanggapi kenyataan itu, Fadel sempat ambruk jatuh sakit. Keluarga Fadel, terutama ibu dan kedua kakaknya, kini rajin menjenguk Fadel. Usai dipastikan pengajuan penangguhan penahanannya ditolak. Tangis seduh sedan dialami Fadel dan keluarganya. Lebaran yang tinggal menghitung hari tak dapat dirayakan bersama orang tercinta. Dan saat kemarin Ibunda Fadel dan kedua kakaknya menjenguk Fadel dengan membawa makanan kesukaan Fadel, dancer kekasih Laura Mezani itu tak kuasa mengeluarkan tangis. Ia merasa begitu teriris atas apa yang dialaminya saat ini. Melihat kesedihan Fadel, ibundanya, Titin, hanya bisa mendoakan dengan menguatkan Fadel agar ikhlas dan kuat menjalani cobaan yang dihadapinya. Kalau keinginan yang pertama, ya kumpul ya. Kumpul itu nomor satu paling utama. Fadel di rumah tuh udah hadiah banget buat kita. Hadiah terbesar insya Allah kalau nanti Bisa kumpul lagi, itu hadiah terbesar dari Allah mungkin ya. Ya kita sih, saya tetap sama keluarga yakin ya jalan keluarnya, jalan ke depannya apa. Yang penting kita tetap berusaha lah, ikhtiar ya. Iya. Doa sama ikhtiar. Doa mama, doa dari keluarga juga. Insya Allah nggak putus untuk Fadel. Juga biar Lebaran tahun ini bisa kumpul, itu hadiah terbesar untuk keluarga kita. Biar bisa kumpul bareng lagi sama keluarga. Itu aja, kita nggak mau muluk-muluk untuk apa. Fadel bisa balik lagi ke keluarga. Ya. Kalau kemarin kan awal ya, awal dipisah, gimana sih ya, orang tua dipisahkan jauh sama anaknya ya agak rumit ya. Ya alhamdulillah kesininya sudah terlewati, sudah ikhlas dan sabar, insya Allah ada jalan untuk pulang. Kita doa ya, nggak putus ya. Mudah-mudahan bisa kumpul lebaran sama saya. Doa seorang ibu tuh nggak minta apa-apa, cuma anaknya kumpul di rumah di saat lebaran, itu aja sih. Setiap kumpul saya minta Insya Allah Bismillah, ada jalannya. ya, karena berasa banget dari kita yang punya keluarga, termasuk keluarga kecil lah di rumah. Jadi kalau dia ambil satu, apalagi satu itu dekat banget, kita tuh mungkin di luar sepengetahuan orang-orang, dekatnya itu lebih dari kedekatan keluarga, adik kakak lah. Kalau kita bisa dibilang tuh sampai diledekin kalau sama teman-teman tuh, kita suka bertiga ngumpul ya kan, sampai dibilang Gak punya teman atau apa ya, karena memang sedekat itu. Jadi berasa lah kalau kehilangan. Sempat sakit selama 3 hari, kondisi Fadel kini membaik dan sudah beraktivitas di lapas seperti biasanya. Hal itu disampaikan oleh kakak Fadel, Bintang dan Martin, yang berulang kali menjenguk Fadel untuk memastikan Fadel baik-baik saja. Meski kesedihan tidak dapat disembunyikan, ada yang hilang dari keluarga kecil Bajideh. Terlebih di bulan puasa ini, Fadel yang selalu memberi warna di keluarganya harus menjalani ibadah puasa di dalam tahanan. Dan seperti apa perasaan keluarga Fadel menjalani puasa dan lebaran tahun ini tanpa Fadel berkumpul di rumah bersama? Kondisinya alhamdulillah kemarin seperti yang sakit kan, cuma sekarang udah pulih, udah sehat lagi, dan dia juga tetap kemarin sakit mungkin kayak masuk angin yang biasa gitu dulu ya. Jadi masih kuat lah, puasanya juga dia nggak cengeng lah kalau untuk sakit. ya itu aja sih, makanan favoritnya dia.
Ya itu lah Tapi dia pokoknya. sih nggak maksa ya. Dia sih yang penting datang lebih pagi, maksudnya Berlama-lama. mau berlama-lama, lebih cepat gitu kan ketemunya. Karena kan Selasa ke Kamis, Kamis ke Selasa lagi kan ya lumayan kan lama kan waktunya. Berapa hari di situ yang dia kadang sampai yang kangen banget di situ, yang nggak sabaran kadang-kadang. Di dalam satu sel itu yang juga sama keluarganya kebetulan bawa nastar, jadi dia makan. Ya, di situ dia tadi cerita nangis katanya pas makan nastar itu karena dia ingat rasanya kok mirip banget kayak rasa yang nastar mama buat gitu. Kemunculan Laura Mezzani atau Loli di tengah publik dan mengubah berita acaranya menjadi pukulan berat bagi Fadel. Karena keterangan Loli itulah Fadel ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Menanggapi keputusan Loli menjadi titik balik Fadel dan keluarganya untuk mengakhiri perseteruannya dengan Nikita. Hal itu disampaikan langsung oleh kakak Fadel dan ibundanya, yang menurutnya jalan terbaik untuk mengakhiri perseteruannya dengan Nikita ialah mencabut laporannya. Karena dengan itu perselisihan di antara mereka tidak berlanjut. Menanggapi keputusan Fadel dan keluarga yang ingin berdamai dengan Nikita, Rasman Arif Nasution mengaku tidak bisa menahannya. Meski ia tidak menjamin Nikita akan melakukan hal yang sama, yakni mencabut laporannya. Setidaknya, saat ini Nikita tidak hanya melaporkan Fadel, tetapi juga kakaknya. Lantas, benarkah keluarga Fadel akan menemui Nikita di tahanan untuk meminta perdamaian? Insya Allah nanti kita kalau sudah berkoordinasi ya dengan pihak Dari keluarga ya. kita atau dari lawyer kita, Iya, pihak pengacara NM dan atau dengan NM dari juga. keluarganya gitu kan. Ya jadi kita bakal cari ya gimana sih biar Jalan kebaikan. kebaikannya, jalan mediasi atau perdamaian biar nggak berlarut-larut semuanya gitu. Iya, kalau dari keluarga udah kita koordinasi juga untuk tidak melanjutkan apapun. Udah kita nggak melanjutkan apapun, udah kita ikhlasin, udah nggak ada saling lapor. Kita mau damai semuanya, mau fokus ke Fadel, mau kembali ke keluarga masing-masing kayak gitu. Jadi nggak mau memperpanjang atau apa-apa. Jadi kan kalau misalkan kita saling lapor nggak bakal ada habisnya, Sampai kapanpun nggak bakal ada habisnya. Makanya dengan kepala dingin dari keluarga Bajide tidak akan melanjutkan apapun. Iya, nanti kita koordinasiin. Udah sempat kita koordinasiin proses. Kita mau cabut semua. Udah kita fokus ke Fadel lagi, fokus ke keluarga masing-masing gitu. Karena kan yang diutamakan kan keluarga ya. Diutamakan keluarga. Jadi kalau kita saling lapor kapan habisnya ini semuanya. Apa sih alasannya sehingga melunak nggak ingin melakukan? Karena mama juga yang bilangin kita mama udah ikhlasin aja. Nanti bakal ada jalannya nanti ke depannya kayak gitu. Karena keluarga kita tuh rasanya inginnya perdamaian ya. Kita nggak mau berkepanjangan, kita nggak mau nggak mau untuk berlama-lama. Kalau bisa ya Damai semuanya. Damai, selesai gitu aja. Kecenderungan untuk tidak melaporkan Loli terkait dengan dugaan aborsi itu sepertinya belum bulat. Kan sudah pernah saya bilang. Dan bisa jadi mungkin karena Fadel merasa bahwa dia masih sayang. Dan tadi informasi yang saya lihat, pernyataan dari Bintang ya, bahwa kelihatannya Fadel sudah legowo, sudah menerima. Nah, tentang berdamai sih belum disebut secara terang, tetapi saya lihat tadi di situ ada keinginan untuk katanya mencabut laporan ya supaya fokus ke kasus Fadel. Ya saya kira kalau masalah cabut atau tidak mencabut laporan Pak Umar terhadap NM itu saya kira haknya Pak Umar, tetapi kami sebagai kuasa hukumnya tentu harus dikonsultasikan ke kita.
Nah, kalau pertimbangannya menurut kita wajar, pantas, patut, ya silakan. Nanti akan didampingi oleh tim hukum dari kantor hukum saya, dan kantor hukum tersebut yang di bawah pimpinan saya nanti akan saya turunkan mungkin 1-2 orang untuk mendampingi pencabutan laporan. Menjalani masa tahanan untuk 30 hari ke depan sebelum berkasnya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan, Fadel diketahui makin religius dengan meningkatkan ibadahnya di dalam tahanan. Kedatangan Ustadz Kondang Dasat Latif yang memberikan nasihat pada Fadel menjadi titik balik Fadel untuk lebih giat mendekatkan diri pada Sang Khalik, terlebih di bulan puasa ini. Fadel yang semakin rajin beribadah di dalam tahanan membuat keluarganya senang dan berharap Fadel menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Waalaikumsalam. Oh, kami pangkopanya si Fadel ya. Masya Allah. Fadel, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mau tenang perasaanmu? Hah? Oh. Aku dalam hati sana. Janganlah mau nakal-nakal. Mulai dengan kasih, mulai dengan hina, dan suatu sekejap saja meminta maaf. Masya Allah banget kemarin, sampai saya rasanya sampai kaget ya, sampai Bapak Ustadz Dasat sampai mau berkenan, sampai mengelus-elus kepala Fadel. Itu yang buat hati saya bergetar rasanya, kok sampai ada Bapak Ustadz yang begitu besar mau datengin Fadel gitu. Itu sih ya, kita sih percaya semua nggak ada yang kebetulan ya, semua udah diatur sama Allah. Ya kita bukan orang bener, tapi saya sama keluarga mungkin percaya ada jalannya ya. Ada kebetulan, nggak ada kata kebetulan, semua udah diatur gitu guys. Ya sekarang lebih yang tadi sih terakhir saya lihat gue lihat sama ini kita jenguk, dia ada tasbih ya, tasbih yang digital tuh. Nah, gue sampai nanya dapat dari mana gitu kan. Ketumpen lo dulu kalau kan cuek ya, nggak inget lah. Jangan kan gitu, sholat aja kan bolong-bolong kan. Sekarang lebih religius. Kalau gue lihat ya, gue senang sebagai kakak nih, ada perubahannya drastis banget, sampai ada dia pakai yang zikir untuk yang digital itu, sampai dapat dari mana, dapat dari dikasih sama temen juga di situ di dalam. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, dia lebih Hikmahnya banyak lah. di sini. Kalau awal Iya. Karena kan sempat saya juga sakit kan. Jadi baru Drop, ketemu, ya udah, jadi ya udah tumpah semua tangisan terluka. Dia pecahnya Fadel ya pada saat mama datang, pada saat kita datang dia sok kuat lah. Kita tahu lah dia orangnya di depan kita, dia mungkin gengsi. Soalnya saya selalu titip, kamu jauh dari mama, dari keluarga. Sekarang kamu dekat sama Allah, dekat sama Allah, itu aja saya ya buat Fadel. Insya Allah sih kayaknya betul-betul Fadel lebih berubah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.